Kampung Tugu di pesisir utara, Kampung Serani tempatku. Saya pikir di masa pandemik ini bukan hanya Keroncong Tugu yang terdampak, tapi seluruh pelaku industri hiburan itu sangat terdampak. Pemirsa, pekerja seni atau pelaku budaya menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak sejak pandemi COVID. Salah satunya seni budaya yang mati suri sejak virus corona merebak. Lewati suka duka bersama. Mari kita gali kekayaan kesenian kita yang luar biasa, kaya sekali. Di dunia ini kita bisa bersanding kemana-mana kok. Kita memiliki sekian puluh provinsi, kita memiliki sekian kabupaten, dan itu semua memiliki kearifan lokal di bidang seni. Perkenalkan, nama saya Arthur James Michels. Saya adalah generasi ke-10 dari keturunan Michels. Saya lahir tahun 69. Jadi saat ini saya sudah berusia 51. Tempatnya di pinggir jalan, banyak tronton hilir mudik, debu-debu berterbang. Keroncong berasal dari Portugis. Wah, itu sangat dan teramat keliru. Keroncong itu musik asli bangsa Indonesia yang lahir di Kampung Tugu sejak tahun 1661. Kami telah memainkan musik itu. Kami ini udah beberapa kali berkolaborasi dengan musisi-musisi dari Portugal. Mereka tidak mengenal jenis musik ini. Mereka baru pertama kali lihat ketika kita memainkannya. Sampai kita main di Portugal di hadapan para musisi-musisi besar Portugal. Mereka bilang, ini musik apa? Karena kami baru dengar. Jadi kalau dibilang keroncong berasal dari Portugal, itu sangat keliru. Itu sangat keliru. Itu sangat melukai hati kami. Karena kami telah membuat sejarah kami sendiri, tapi justru orang lain mengatakan tidak. Kan lucu, orang lain tidak tahu apa-apa tapi bicara. Seperti itu. Saya Rudolf Puspa, sutradara Teater Keliling. Teater Keliling ini teater yang didirikan pada tanggal 13 Februari tahun 74 di Jakarta oleh saya, Dery Sirna, Bu Yongsida Jastar, dan Paul Pamimanan. Tapi semua orang memanggil saya calon anak. Kami memulai pergerakan berkeliling ini sejak tahun 74 itu dengan tujuan adalah untuk bagaimana membangkitkan kehidupan teater yang pada waktu itu tahun-tahun 74 itu teater di Indonesia hampir-hampir nggak ada ya, nggak hidup. Orang Tugu datang kemari tahun 1661, dan gereja ini adalah gereja yang ketiga yang dibangun pada tahun 1744. Lah, seperti pada umumnya, gereja itu dalam mengiringi ibadah menggunakan musik. Karena di Tugu, di tengah hutan ini tidak ada alat musik yang biasa untuk mengiringi gereja. Kalau zaman dulu namanya orgel. Oleh orang Tugu, mengiringi ibadah itu musiknya menggunakan alat yang mereka bawa, terdiri dari peronga, macina, gitara, biola, rebana, dan orang menyebutnya sekarang sebagai musik keroncong. Ketika kami memulai juga bukan hal yang mudah ya, untuk mendapatkan izin bisa pentas itu bisa berbulan-bulan, apalagi keliling. Kecurigaan untuk keliling ini mau ngapain sih anak muda ke daerah, mau bikin apa segala macam. Tetapi kami terus saja karena kami yakin bahwa kami berniat baik kok. Kami berkesenian itu kan bukan sesuatu kegiatan yang akan mencelakakan bangsa ini atau katakanlah dalam tanda petik untuk mengajak orang memberontak terhadap
kepala negara atau terhadap pemerintahan yang sedang sah waktu itu. 46 tahun ya kita nggak pernah berhenti, terus berkeliling, bermacam-macam lah kita. Kalau mau diceritakan, waduh, berhari-hari nggak habis kali ya itu karena. Lah, komunitas Tugu ini tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Tugu yang berdiri pada tanggal 2 Mei 1976. Selain di Tugu, IKBT juga punya perwakilan di Belanda, namanya SOS Tugu Stichting. Seperti itu. Apa lagi yang kalian bisa? Warung kopi. Warung kopi? Bisa sih, bisa. Chordnya bisa kan? Bisa. Udah belajar kan? Nggak apa loh. Apanya nggak apa? Semuanya. Ya kamu kalau gitu nyantek-nyantek aja. Pada waktu itu kebetulan Kementerian Lingkungan Hidup sedang membagi atau sedang mendidik rakyat ini untuk selalu mampu untuk berbagi dan peduli ya, share and care. Nah, kebetulan kami melakukan hal yang sama, cuma istilahnya mungkin beda ya, mungkin kami tanpa istilah tetapi hanya lewat teater kami menyampaikan berbagai pesan penyadaran tentang hidup berlingkungan. Karena lingkungan hidup buat kami bukan hanya bicara hutan atau bicara, tetapi bagaimana hidup di dalam rumah, hidup di bertetangga, hidup sampai ke bagaimana mencintai secara nasional negeri kita ini. Kami punya satu sikap ya di dalam berteater itu adalah bagaimana kita berbuat sesuatu yang menyenangkan orang. Dalam tanda petik ya, menyenangkan itu berarti bukan hanya sekedar wah kamu disenang-senangkan yang omong kosong, tetapi menyenangkan tapi memberi pesan sesuatu yang berguna sekali, yang barangkali malah bisa menjawab situasi yang sedang terjadi. Kurang ajar! Siapa yang berani membunuh kekasih anak saya? Jadi Om Widiasa kekasihnya Ratna. Kaget. Bukan saya, Ki. Mereka. Manusia biadab! Ya karena di masa pandemik ini, saya pikir bukan hanya kami, Keroncong Tugu, tapi seluruh penggiat seni pun kolaps sebenarnya. Karena kami berbeda dengan para seleb. Segi-segi positifnya ya. Jadi kita berpikir positif aja lah, jangan waduh perusahaan toh sebenarnya seperti yang dikatakan presiden kita ya, bahwa tidak ada di dunia ini satu negara pun yang bisa kita jadikan contoh gimana sih ngatasi pandemi ini, karena semua mengalami hal yang baru. Jadi salah satu cara ya ayo kita bersama-sama perangin. Nah kebetulan kita di kesenian, ayo kita melalui kesenian itu tetap bekerja. Penggiat seni selebritis yang mungkin punya tabungan segunung, terus penghasilannya dari media sosial, kami nggak dapat apa-apa. Ya kalau kami nggak main, ya kami nggak dapat penghasilan. Ini miris banget sebenarnya. Sudah ketemu sekarang, bisa virtual misalnya, ya kita lakukan. Cuma problemnya kan sekarang sering virtual kok yang nonton cuma 20 orang sih. Nah itu memang sedih ya, kita kan kok sedikit amat ya, kalau di panggung kok bisa banyak. Nah nggak apa-apa, sedikit nggak apa-apa, tetapi kita kan berbuat, jadi berbuat itulah. Kami yang sebenarnya berjuang di bidang seni ini, dulu kami nggak pernah gitu berharap banyak dari pemerintah, karena kami mampu menopang diri kami. Tapi dalam situasi seperti ini, ya gimana lagi? Tetap aja perhatian dari pemerintah ini sangat minim. Bahkan sampai saat ini kami belum pernah, dan teman-teman yang lain itu nggak pernah mendapatkan bantuan apapun ya. Jadi bagaimana? Kami ini hidup segan mati tak mau sebenarnya. Tapi tetap dengan semangat yang ada, dengan cita-cita yang besar, dengan loyalitas kami tetap bertahan. Kami bertekad untuk terus ada. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa bekerjalah, berbuat, bergerak, tetap
Kalau yang menulis, yang aktor ya udah monolog sendiri kayak mau berlatih bersama teman-teman tapi tetap jaga protokol kesehatan juga kan bagus seperti yang kami lakukan. Kami tetap latihan, kami tetap membuat karya tetap. Jadi selain yang tadi saya ceritakan membuat drama-drama musical yang ini, kita juga mempunyai satu channel di YouTube yang namanya Proyek Teater Keliling. Channel itu yang menceritakan secara bersambung ya, tiap kali muncul hanya 15 menit untuk 16 episode nantinya. Sekarang baru jalan sampai 5 yang ditayangkan yang menceritakan tentang bagaimana teater keliling mengerjakan teater di masa pandemi. Ini di luar ekspektasi sebenarnya ya, pandemi ini. Kami punya impian, kami punya cita-cita, kami punya harapan yang besar bahwa musik keroncong khususnya akan menjadi sesuatu yang dahsyat di tahun 2020-2021 ini. Kita sama-sama tahu bahwa pandemi ini kita belum tahu kapan berakhir. Sehingga tahun depan barangkali masih jauh ya, karena sampai hari ini tuh yang terpapar kok naik terus kan, kita juga hanya apa mungkin yang menyusupnya lalu berhenti dalam tempo sebulan 2 bulan, mungkin tidak. Tetapi dalam suasana yang pandemi itu kita memiliki ruang kok masih untuk bisa bergerak, untuk bisa berbuat sesuatu bagi kesenian kita. Salah satunya ya secara virtual itu. Tapi melihat keadaan sekarang ya kami harus menunda impian itu. Begitu banyak rencana yang akhirnya batal dilaksanakan, tapi ke depan kami punya pemikiran bahwa setelah pandemi ini berakhir tidak boleh ada yang halangi. Saya percaya kawan-kawan bisa. Jadi pandemi adalah jadikan sahabat kita untuk menciptakan karya-karya. Jadi sudahlah gitu. Tetap semangat, jangan lupakan berkat dari Tuhan. Berkat apa? Itu berkat kesehatan. Karena dimulai dari itu, dengan tubuh yang sehat kita akan bisa tetap berkarya. Jangan putus asa, tetap semangat. Karena saya selalu memesankan, kalau kamu bercerita tentang sejarah itu harus jujur, harus tegak lurus. Badan bentong, mate belekan, dihantam nyamuk,